Dan ternyata gini, saya berpikir dulu mantan saya ini adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna yang saya pernah kenal, orang yang paling sayang sama saya, orang yang paling cocok sama saya. Ternyata bukan, ada lagi yang lebih cocok. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan laki-laki yang jauh lebih cocok hidup. Kemudian saya ke Jakarta, shoot casting, kemudian jadi public figure, main film, main sinetron, banyak iklan, lagi naik daunnya lah. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan selalu bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan dan keselamatan serta keberkatan bagi kita. Puji Tuhan. Saudaraku, saat ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan bagaimana seorang artis yang sangat terkenal. Dia adalah seorang anak Tuhan, meskipun dia diperhadapkan dengan calon suaminya, waktu itu pacarnya adalah seorang yang bukan beragama Kristen. Walaupun saudara-saudara artis ini dari segala segi yang dia idamkan, yang dia doakan selama ini kepada Tuhan, pria itu telah memenuhi kriterianya. Tetapi demi Kristus, demi keselamatan, demi imannya, dan demi cintanya kepada Tuhan, meskipun tersakiti, meskipun dirugikan, dia tetap memilih Yesus daripada pacarnya yang beda agama, beda iman, yang mengharuskan dia untuk jikalau menikah harus menikah dalam meninggalkan Yesus, meninggalkan imannya, meninggalkan kekristenan. Saudara, kiranya kesaksian dari seorang artis ini akan memberikan motivasi, akan memberikan pelajaran bagi kita, ya, terutama kita orang Kristen. Mari kita percaya kepada Tuhan, jangan tinggalkan iman, tetap pertahankan Yesus dalam hidupmu, maka engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat kuasanya, engkau akan melihat pertolongannya dalam hidupmu akan benar-benar nyata. Jangan takut kehilangan sesuatu kalau itu membahayakan imanmu, kalau pilihannya harus meninggalkan Yesus, karena Tuhan akan menggantinya berlipat-lipat kali ganda, dan Ia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Biar kiranya tayangan ini akan memotivasi saudara untuk tetap berpegang kepada iman Yesus Kristus. Haleluya. Dan ternyata gini, saya berpikir dulu mantan saya ini adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna yang saya pernah kenal, orang yang paling sayang sama saya, orang yang paling cocok sama saya. Ternyata bukan. Ternyata apa yang selama ini saya anggap paling baik, paling sempurna, ternyata tuh bukan. Ternyata ada lagi yang lebih cocok. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan laki-laki yang jauh lebih cocok hidup. Kemudian saya ke Jakarta, shoot casting, kemudian jadi public figure, main film, main sinetron, banyak iklan, lagi naik daunnya lah. Impian saya dari kecil itu adalah saya pengen punya pasangan yang seiman. Nah, ketika saya menjadi seorang public figure, saya punya pacar yang menurut saya sangat-sangat sempurna. Pacar saya ini anak orang yang hebat, lulusan luar negeri juga, pintar sekali, ganteng juga, kemudian baik banget gitu. Pokoknya tampan, kaya raya, baik sekali, sangat sayang sama saya, sangat cinta sama saya. Sesuai, pokoknya kriteria yang saya inginkan dari kecil. Saya pengen punya suami seperti itu, nomor 1 sampai 20 itu, nomor 1 sampai 19 itu teng gitu. Tetapi yang nomor 20 ini yang paling penting, beda agama. Jadi ketika saya mendapatkan yang saya mau, tapi ada poin terakhir ini, beda agama. Aduh, gimana ya? Keluarganya juga sangat-sangat sayang sama saya. Mereka bilang kalau misalnya mau nikah harus pindah agama dulu ya gitu. Saya sama sekali tidak terbesit untuk pindah agama. Kemudian ketika saya ketemu dia umur 23 tahun, kemudian umur 28 tahun, saya diajarkan untuk, saya sebenarnya selama 5 tahun itu saya main kucing-kucingan sama Tuhan. Saya nggak mau putus, karena saya pikir aduh ini cowok udah keren, mapan gitu, pintar, luar biasa. Saya tuh ngefans banget sama mantan saya ini gitu, karena menurut saya dia wah gitu. Terus tapi saya harus, dan dia tuh sangat-sangat mencintai saya, dan ketika dia ketemu saya 2 bulan pacaran aja tuh dia udah minta saya menikah gitu. Sebenarnya tuh kita
sebenarnya saya ketemu cowok ini, kalau cowok ini seiman dengan saya sih langsung mau kawin. Aduh, udah dapet semua yang saya mau, tinggal gampang kan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ketika keluarganya meminta iman saya, ketika keluarganya meminta agama saya berpikir, saya bisa nggak ya begitu. Pilihannya itu ada dua, hidup dengan laki-laki yang saya cintai atau hidup dengan Tuhan Yesus. Jadi saya berpikir ini nggak bisa ya, kayaknya saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, karena barang saya hilang pun saya tuh doa Tuhan Yesus, saya di mana ya? Saya kehilangan barang aja tuh saya doa sama Tuhan Yesus. Saya nyetir dulu lagi syuting, saya capek, saya tuh dulu syuting saya nggak pernah tidur karena saya sangat-sangat bekerja keras gitu. Saya nyetir tuh kadang-kadang saya sambil merem gitu, sering banget saya sambil merem nyetir, terus tiba-tiba kayak ada yang putih-putih melindungi saya dari yang namanya kecelakaan ini gitu. Jadi saya berpikir, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak bisa untuk pindah agama. Dan akhirnya saya nggak ada apa-apa nih, duduk lagi makan, saya bilang maaf ya. Dan sebelumnya saya pernah melihat ada anak kecil lagi pegang boneka kesayangannya, terus ada Tuhan Yesus bilang, boleh minta nggak bonekanya? Tuhan Yesus tuh minta ke anak kecil ini, boneka kamu yang kamu suka tuh saya boleh minta nggak? Terus anak kecilnya bilang, Tuhan Yesus, ini kan boneka kesayangan saya, jangan diambil. Boleh minta nggak? Tuhan Yesus bilang. Itu seperti saya waktu itu. Tuhan Yesus tuh meminta saya untuk serahin pacar kamu ini. Karena sebenarnya Tuhan Yesus itu ketika dia meminta ke anak kecil ini boneka itu, yang anak kecil suka, dia sedang menyiapkan boneka yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Gitu. Jadi saya akhirnya, berarti kalau saya putus, saya menyerahkan hubungan saya ini, berarti Tuhan Yesus pasti memberikan saya yang lebih baik, saya bilang. Walaupun saya ragu ya, ada nggak ya yang lebih baik daripada dia? Waktu itu saya ngerasa, aduh Tuhan, ya udahlah ya, saya kayaknya nggak mungkin sih. Saya bilang sama dia, maaf ya, kamu bisa ambil karir saya, keluarga kalian bisa mengambil karir saya, tapi iman saya nggak. Mendingan saya balik lagi syuting, susah-susah, nggak tidur, keringetan setiap hari, orang lain semua keluar dari salon, saya keluar dari hutan, makasih syuting. Cewek lain semua makan di restoran mewah, saya sebagai seorang aktris, saya makan di tengah hutan bersama nyamuk. Malam minggu semua orang nonton ke mall, dandan yang cantik, saya tuh setiap malam minggu saya tuh ada di lokasi syuting, jadi orang miskin, makan di trotoar, makan pakai tangan. Itu kehidupan kerja keras lagi, tapi hidup bersama Tuhan Yesus saya daripada saya menjadi nyonya besar. Tapi saya tidak bisa merayakan Natal, saya tidak bisa berdoa kepada Tuhan Yesus setiap hari. Akhirnya kita putus dan saya menangis 2 tahun. 2 tahun saya menangis setiap malam. 2 tahun saya menangis setiap malam, kemudian saya ketemu Pak Ben. Terus saya bilang sama Pak Ben, aduh Pak, saya ada apa ya, umur 30 belum punya pacar gitu. Pokoknya sebenarnya Pak Ben ini sudah menemani hidup saya ya, perjalanan hidup saya. Akhirnya Pak Ben juga bantu saya doa. Dan kemudian saya dari Daniel ketemu sama Harvey, ketemu dengan suami saya sekarang. Waduh, ternyata saudara-saudara, betul sekali. Jadi gambar yang pernah saya lihat ketika ada anak kecil punya boneka kecil, boneka kesayangannya, Tuhan Yesus minta. Dia bilang, kenapa Tuhan ambil boneka saya kan suka gitu, nggak mau. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan yang jauh lebih baik, itu benar. Untung saya menyerahkan hubungan saya yang beda agama ini. Karena puji Tuhan, ketika saya ketemu Harvey, aduh Tuhan, ternyata gambar itu benar. Ternyata Tuhan sedang menyiapkan laki-laki yang, maaf, jauh lebih ganteng, jauh lebih baik, jauh lebih cocok sama saya, jauh lebih sabar. Dan ternyata gini, saya berpikir dulu mantan saya ini adalah orang yang paling sempurna. Orang yang paling sempurna yang saya pernah kenal, orang yang paling sayang sama saya, orang yang paling cocok sama saya. Ternyata bukan. Ternyata apa yang selama ini saya anggap paling baik, paling sempurna, ternyata tuh bukan. Ternyata ada lagi yang lebih cocok. Ternyata Tuhan sudah menyiapkan jodoh dan laki-laki yang jauh lebih cocok. Ternyata ada yang lebih seiman dan jauh lebih cocok. Jadi jangan coba-coba untuk cari jodoh yang tidak seiman. Puji Tuhan, saudara sudah menyaksikan tayangan ini, dan doa kami kiranya saudara termotivasi dan saudara menerima berkat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selalulah tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.